Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di Market Review dari Winner Stocks Indonesia untuk perdagangan tanggal 28 April 2021. Ya, bagaimana hari ini? Happy semua, profit luar biasa ya. Hari ini marketnya baik, banyak yang naik di atas 5%. Dan kita member Winner Stocks Indonesia hari ini nangkap pisau jatuh ya, alias serok di Java Cepin ya, kita beli dan hari ini profitnya lumayan, especially dari Java. Lalu kemudian dapat juga dari Tebik ya. Kalau Tebik kita sudah beberapa hari rekomendasikan dan mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat rekomendasi itu di tanggal 4 April mulai dari 14 sorry 7 April tepatnya, dari 7 April dan berulang terus sampai 14 April masih kita rekomendasikan kalau nggak salah. Saya ada catatan saya dulu. Oh, 12 April ya. 7 April eh catatan saya mulai dari 12 April ya, 12 April rekomendasi, terus kemudian tanggal berapa lagi tuh? Kita rekomendasi lagi. Dan lumayan Tebik masih dapat profit dari Tebik, terus dapat dari ASA juga. ASA silakan Bapak Ibu yang masih mau trading di ASA, chartnya juga masih oke ya, masih friendly, masih bisa masuk. Terus ada beberapa emiten juga yang kebetulan kita serok juga pas posisi di bawah tadi ya. Dan hari ini saya mau bahas sedikit ya, ini bukan fenomena, lagi trending topik ya, lagi trending topik mengenai smart friend ya, yang mana hari ini hari di mana right issue-nya bisa ditebus. Jadi bisa antara yang dapat right issue, yang punya dapat saham right issue bisa tebus, atau pilihannya adalah tebus atau jual. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, ini kok lucu ya, aneh. Kenapa? Karena harga tebus right issue di tunai ya, harga tunainya itu tebusnya itu 120, tapi kalau diperdagangkan kok ada melihat harga friend R ya, friend R-nya itu diperdagangkan sampai 400. Pak, berarti untung dong, Pak. Berarti beli sekarang, jual di harga R-nya atau harga R-nya dijual gitu ya. eh Ya, itu kalau buat saya itu kurang baik ya, kurang baik karena cenderung kalau sudah punya pilihannya adalah tebus atau mau dijual itu aja. Atau kalau nggak ada pilihan lagi gini. Jadi ada hitung-hitungan tebus R-nya untuk dapat warrant-nya. Nanti ketika warrant-nya naik at least di harga 50 atau mungkin sampai 100 gitu dijual baru untung. Kenapa? Karena harga right-nya hari ini 120 di atas harga sahamnya. Ini yang makanya tadi saya bilang kayak fenomena. Karena apa? Jarang terjadi harga induk lebih murah daripada harga right. Biasanya harga right itu lebih murah supaya apa? Supaya orang tebus harga right-nya. Jadi ada tanda tanya di pasar. Kenapa ya? Kenapa sampai harga right-nya lebih mahal daripada harga induk? Jadi kalau buat saya, daripada kita pusing-pusing ya, daripada pusing-pusing, kecuali Bapak Ibu adalah seorang yang ingin menjadi investor di Smart Friend, silakan Bapak Ibu tebus right-nya. Nanti warannya juga otomatis kan dapat punya waran. Nanti warannya nanti bisa dikonversi jadi saham. Nah, banyak orang yang seringkali suka berspekulasi di sini. Kalau Bapak Ibu bukan investor tapi kepengen untuk berspekulasi, saran saya sebaiknya jangan di barang beginian. Karena apa? Karena fokus kita sama ini aja gitu. Kita harus jual warannya, dan waran Bapak Ibu ketahui waran itu tidak ada batas bawah. Waran itu bisa turun sampai bahkan mungkin Rp1. Dan jangan bermimpi, jangan berpikir waran bisa dijual di 100 atau 200 atau spekulasi cari untung di situ. Saya tidak merekomendasikan di situ. Jadi ada yang orang menghitung-hitung, ada banyak membuat simulasi. Silakan Bapak Ibu
googling aja, simulasi banyak kok, simulasi smart friend right issue, dan di atas kertas terlihat akan profit, ditambah berspekulasi juga bahwa smart friend saat ini kan memang harganya 86, dan kalau harga R-nya 120, Smartfren masih akan berpotensi ke 120 juga, setidaknya biar imbang. Tapi saya daripada spekulasi gitu, mending cari yang lain, mending cari emiten yang lain. Ngapain kita kondisi sekarang saat ini, Smartfren sedang right issue-nya lagi diperdagangkan, dan harga warrantnya juga nanti kemudian akan diperdagangkan, dan kita spekulasi di sini, kita baru mau masuk di sini. Ini buat yang belum punya Smartfren lo ya. Beli Smartfren, berharap nanti harga Smartfren bisa harganya sama dengan harga right issue saat ini 120. Kalau bagi saya bilang, kita jangan berspekulasi di situ. Itu cenderung lebih ke arah gambling ya. Kita kalau mau jadi trading ya mendingan yang bener aja gitu. Jangan berspekulasi ke arah gambling, jual warrannya nanti untuk dapat cuan, nanti ambil jual R-nya dan sebagainya gitu loh. Jadi ribet nanti hitungannya. Berbeda ketika Bapak Ibu memutuskan untuk berinvestasi. Jadi ya ini sedikit masukan yang bisa saya berikan untuk kasus Smartfren ya, yang ada di sekarang saat lagi trending topik. Lebih baik kita kalau mau trading kayak kita tadi melihat fundamental dari emiten poultry ya, Cepin, Java, dan main posisi lagi koreksi, dan ketika kemarin dia ARB terus tadi pagi dia mantul, ketika dia tadi pagi mantul kita spek buy karena dia masuk indikator kita di skyline, jadi dia breakout kembali masuk ke dalam skyline dan kita beli. Nah itu lebih benar tradingnya gitu loh, ketimbang kita berspekulasi sama hal-hal yang kita banyak komponen-komponen yang tidak bisa kita atur ya. Contoh seperti warren tadi. Warren itu kan, waduh, itu kalau turun bisa dalam. Karena warren itu sifatnya bonus ya. Karena bonus, harganya bisa aja 0, bisa aja 1 gitu kan. Bonus. Jadi anggapnya dia nggak ada harganya pun dapat nanti kan akan dikonversi jadi saham juga gitu loh. Nah, warren itu sebenarnya seperti kayak pemanis. Jadi ketika kita beli right issue, dapat bonus ini. Jadi kalau Bapak Ibu ke supermarket, umpamanya beli sabun dapat piring lah, umpamanya seperti itu. Atau contoh gini, beli sabun harganya 5.000, lagi promo nih, kalau beli 2 dapat piring gitu loh. Kita bisa tebus sabun yang kedua ini harganya lebih di bawah itu, 2.000 umpamanya. Jadi 7.000, beli 7.000 dapat 2, ditambah lagi bisa dapat piring. Nah, jadi piring itu kan sebenarnya nggak ada nilainya. Tapi piring itu kalau kita jual jadi bernilai nggak? Ya jadi ada nilainya. Jadi kita dapat duit. Tapi piring itu ya nggak, jualnya juga nggak gampang kan. Nah, kita kalau ilustrasi piring. Tapi kebetulan kalau warren ya mungkin saja. Bisa nggak ada transaksi? Bisa nggak? Bisa. Kalau ketika orang pada jual semua, pada nggak mau semua. Bisa nggak? Bisa. Semua bisa. Semua apapun kalau berhubungan dan warren mungkin terjadi. Dan saham pun begitu. Cuma bedanya batas bawahnya saham kan ada di Rp50. Dan yang jujur yang jadi penasaran bagi kita semua, kenapa harga induk lebih murah daripada harga right, yang mana harga right-nya ada di harga jauh lebih mahal. Dan kalau kita nggak beli, berarti ada standby buyer. Dan harga right tadi di perdagangan sampai tembus 400-an. Dan siapa yang beli gitu ya, harga right begitu. Berarti ada sesuatu kah? Kalau saya bilang daripada kita nebak-nebak, biarkan periode ini selesai dulu. Selesai periode ini, harganya kalau Bapak Ibu mau invest, mau trading ya mulai dari nol aja, beli aja tanpa ada embel-embel begitu gitu loh. Itu pun pasti masih profit kok tanpa embel-embel itu tadi gitu, tanpa embel-embel right issue atau tebus right atau tebus warrannya, pasti masih profit kok. Toh harga saat ini toh masih murah juga harganya. Umpamanya begitu gitu ya. Dan terlepas dari Pak, Smartfren kan pemenang tender 5G dan Telkom juga. Terus kenapa saham Telkom juga turun, dan apakah berarti Friend juga akan turun? Saya sudah sempat saya cerita di beberapa video sebelumnya terkait 5G ini. Jadi buat saya kita stay away dulu, fokus on chart
ya saya udah katakan beberapa kali bahwa kita di sini melakukan analisa berdasarkan teknikal. Kemarin saya sudah bikin video, silakan Bapak Ibu nonton video kita yang ini. Ya, sell on May dan buy on weakness. Jadi kita udah bikin video ini. Kenapa sih kita menggunakan technical analisa untuk membeli suatu saham? Dan tujuannya apa? Karena technical analisa, saya beri summary sedikit. Kita chart discount everything ya. Jadi dengan chart kita cenderung bisa tahu sebelumnya ini mau kemana. Contoh yang sell on May tadi. Market belum ngomong sell on May ya, kita sudah bisa lihat, oh ini kecenderungannya koreksi ketika market belum bisa breakout selendang. Jadi kita dari sini kita udah bisa lihat, kita udah tahu gitu ya. Oh ini cenderung ketika dia di bawah selendang kita udah tahu, oh ini cenderung akan koreksi. Jadi ditambah momentumnya mau mulai memasukin bulan Mei. Jadi kita mengait-ngaitkan, cocokmologi. Ya itu yang sentimen, jadinya sentimen. Ketika kita mencoba mengait-ngaitkan dan kebetulan di market juga kondisinya juga menjelang bulan Mei dan crowd ya, market melihat hal yang sama, ya koreksilah gitu loh, jadi koreksi. Tapi kita udah bisa mendetek itu sebelumnya. Itu yang penting dari technical analisa. Jadi ketika technical analisa itu sedang chart atau grafik sudah memperlihatkan tanda-tanda koreksi, kita sudah tahu, bisa ambil action. Contoh yang saya bisa bagikan, contoh seperti Java dan Cepin. Java ini kita bisa ambil action ketika dia nggak mampu untuk breakout selendang, dia koreksi, dia jebol selendang. Jadi kita bisa lihat dia dalam tren naiknya, ya kan. Terus kemudian dia jebol selendang. Ketika dia jebol selendang, kita jual nggak? Belum. Kadang-kadang kita masih berpikir, oh mungkin dia mantul selendang. Kalau dia mantul selendang ya jangan jual sekarang. Tapi ternyata ketika dia mantul, dia tidak mampu breakout selendang. Bahkan di sini dia jebol berikutnya. Ketika dia jebol berikutnya, di sini smart order kita tertrigger, atau kita melakukan jual otomatis, jual manual juga bisa. Ketika kita lihat, oh ternyata dia jebol selendang, kita jual. Nah, kita terhindar dari kerugian. Bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jual di level ini, Bapak Ibu selamat, nggak tunggu sampai di sini. Jadi ketika kita sempat jual di sini, ini di level 2080, 2090, yang mana waktu itu saya jual, saya sempat ngomong juga. Saya lupa saya ngomongnya di market review atau di ulasan saham, Bapak Ibu bisa nonton di ini. Dan ketika saya jual di sini, ya dia turun, ketika dia mantul di atas skyline, di atas level 1950, 1995, kita beli dan dapat profit. Itu yang oke banget kan. Jadi ketika dia mantul di sini kita beli, saya kalau nggak salah tadi pagi saya kodenya adalah buy above 1965. Kenapa? Karena saya takut kayak jebakan Batman, kita beli dan dia tiba-tiba ambiar lagi. Jadi rekomendasi saya tadi pagi itu buy above 1965. Itu supaya jaga-jaga dia nggak turun lagi. Dan ternyata ya benar, dan ternyata masih naik dan kita dapat profit baik. Profit kita lumayan, dapat profit. Ini profit kita. Teman-teman tadi sempat average, ini Bapak Ibu bisa lihat ada yang average-nya 2000 ya. Terus ada yang average-nya banyak kan, rata-rata 2000, karena kita begitu dia naik 1965, dia naik 1970, 80, kita masih beli terus. Beli dan masih profit ya. Bayangkan, beli di level harga 2000 pun kita masih profit 3,18%. Ada yang masih profit, coba saya lihat lagi, Java, ini profit 6%, bayangkan nih, 1949, ini average paling rendah, ada 1980. 1980 average Java masih 5%-an. Bayangkan dalam satu hari saja kita dapat profit di atas deposito 1 tahun. Itu sesuatu yang baik kan. Rata-rata kalau tadi belinya di bawah, average-nya di bawah 2000, rata-rata profit kita 5%-an. Itu satu hari itu udah oke banget, di atas 5%. Jadi daripada, sekali lagi saya ingatkan, daripada Bapak Ibu berspekulasi terhadap friend, right, dan warrannya, saran saya mending kita trading yang benar.
saham yang bener-bener tanpa embel-embel kayak gitu tadi, jebakan-jebakan Batman atau pergerakan semu atau apa saya nggak tahu. Ada corporate action di belakangnya yang kita juga nggak tahu gimana ke depannya. Mending kita pure trading dengan menggunakan technical analisa dan menggunakan chart. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami, belajar bersama di Winner Stocks menggunakan tools yang sudah kita develop dengan baik dan bisa mengenerate profit dengan baik. Seperti Bapak Ibu lihat tadi ya, ini profit member yang saya kumpulkan, dan ini banyak loh, banyak ya, banyak yang profit, nggak cuma 1-2 orang saja, dan ini dari berbagai macam, baik yang masih pemula, masih belum ngerti saham sama sekali, kita sudah bisa mengenerate profit dengan baik ya. Intinya cuma satu sih dalam trading teknikal menggunakan kuantitatif. Belajar dengan baik. Kita punya tools bagaimana cara trading dengan tools kuantitatif ini, dan disiplin dengan rule yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita udah buat rule kapan harus cut loss, kapan harus taking profit, dan kapan harus masuknya bertahap berapa persen dana dan sebagainya. Disiplin dengan itu, at least setidaknya Bapak Ibu terhindar dari potensial kerugian yang besar. Dan ketika Bapak Ibu bisa terhindar dari potensi kerugian yang besar, just a matter of time, hanya tunggu waktu Bapak Ibu bisa mengenerate profit seperti yang sudah kita lakukan. Ini sudah kita uji coba dari sepanjang pandemi sampai hari ini ya. Kita berhasil mendetek lebih awal potensi market crash, yang mana membuat kita terhindar dari kerugian yang sangat dalam. Dan ketika market mulai berbalik arah, kita juga lebih cepat untuk bisa mendeteksi kapan market turnaround dan naik kembali. Contoh kayak Java tadi. Java, Bapak Ibu sudah lihat, ini Java, ketika market turnaround, tiba-tiba balik, dia di atas skyline, kita sudah bisa predik pergerakan market. Begitu juga dengan Cepin. Cepin juga sama, ketika dia di sini jebol, di sini kita udah terhindar dulu, ya. Dan kita buy on weakness ketika dia breakout di skyline lagi. Jadi itu fungsinya technical analisa ya. Jadi itu fungsinya kita membaca grafik. Dengan membaca grafik kita bisa tahu kapan harus jual dan kapan harus beli, ambil keputusan untuk dapat profit trading dalam waktu yang pendek. Banyak sekali orang-orang yang mungkin ketika masuk ke dunia saham datang dengan mindset long term, ingin seperti Warren Buffett, tapi pada perjalanannya mereka justru terjebak di trading harian. Nah, kalau trading harian tanpa menggunakan tools itu akan sangat berbahaya sekali. Jadi, hati-hati saja, hati-hati. Potensi untuk beli di pucuk cukup besar. Java dan Cepin, banyak yang nyangkut nggak? Saya cukup yakin banyak yang nyangkut di posisi Cepin dan Java. Dan kita bisa terhindar dari itu. Setidaknya ketika kita nyangkut, kita bisa nyangkut nggak? Saya bisa nyangkut nggak? Bisa. Tapi ketika market memperlihatkan harus jual minus 5% atau minus 8%, atau ketika jebol selendang, jebol skyline, saya harus jual. Saya mending cut loss dulu. Ketika saya cut loss, saya beli lagi di bawah, dan ketika dia mulai naik, kerugian saya hilang, kerugian saya berubah menjadi keuntungan. Itu yang penting. Jadi bagaimana caranya merubah sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Ya, hal tersebut hanya bisa kalau Bapak Ibu lakukan ketika lakukan dengan menggunakan analisa, menggunakan tools. Itu sebabnya belajarlah dulu sebelum Bapak Ibu berinvestasi, masuk ke industri ini lakukan dengan trading yang high intense, yang wow, tradingnya ini banget, cepat sekali. Jadi jual beli. Pelajari dulu technical analisa at least untuk Bapak Ibu bisa lakukan itu. Oke, dan untuk bergabung bersama Winner Stocks Indonesia dan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan, silakan Bapak Ibu simak video yang satu ini.
Ya, itu tadi videonya yang Bapak Ibu dapatkan. Selain website ya, di dalam website kita ada semua video pembelajaran, semua video ulasan dan pembelajaran dan video ulasan tadi menjadi satu kesatuan, di mana itu menjadi kita belajar dari market yang sedang bergerak. Jadi studi kasus. Saham itu tidak teori, bukan teori. Saham itu adalah belajar dari praktek langsung, sama seperti halnya dokter. Dokter yang berpengalaman, bukan dokter yang sekedar lulus dari sarjana kedokteran dan baca buku saja, textbook. Seorang dokter yang baik harus menjalani praktek karya, kerja praktek dulu dalam satu kurun waktu di rumah sakit. Disitulah seorang dokter benar-benar belajar, mengaplikasikan, mengkombinasikan apa yang ada di buku dan apa yang ada di kehidupan nyata dan di lapangan. Menjadi seorang trader tidak jauh dari itu. Belajar di textbook, kita lihat market yang sedang bergerak, dan kita belajar banyak dari situ. Dan karena semua yang ada di buku tidak 100% bisa kita aplikasikan. Itu sebabnya penting sekali Bapak Ibu nonton video ulasan, belajar market review, dari market review dan teori yang kita aplikasikan setiap hari. Dari situ Bapak Ibu belajar dari pengalaman-pengalaman dari yang sudah kita lakukan, kita analisa, kita trading kan, analisa, trial error setiap hari kita lakukan itu sehingga kita menjadi kaya. Ketika ada satu kondisi seperti ini, kita harus bagaimana? Kondisi begini bagaimana? Itu kita share video setiap hari. Lengkapin dengan ingatan-ingatan untuk teorinya seperti ini, teorinya seperti ini. Begitu terus, setiap hari. Niscaya dalam waktu beberapa bulan Bapak Ibu akan cukup mahir untuk menganalisa. Dalam jangka waktu yang singkat, Bapak Ibu bisa mengambil keputusan. Kapan harus beli, kapan harus jual. Beli ketika breakout selendang, beli ketika breakout skyline, jual ketika sebaliknya, breakdown selendang atau breakdown skyline dan sebagainya. Banyak ilmu yang kita bagikan dan dengan tools yang sangat mudah Bapak Ibu bisa trading juga dengan cepat ya, bisa dengan mudah. Oke. Dan saya akan review market untuk composite. Composite bagaimana sih pada perdagangan hari ini bagaimana? Ya, ini composite kita. Composite kita hari ini masih bergerak sideways ya dan masih di bawah selendang. Dan kita melihat bahwa masih hari ini bahkan range pergerakannya cuma 0,25% aja. Naik turun cuma sekitar 30 poin aja. Dari batas bawah sampai tertingginya aja cuma 30 poin. Artinya apa? Ini market tidak volatile. Volumenya sedikit. Dan transaksinya juga sedikit. Ya, ada remarks-nya tertulis bahwa volume hari ini di bawah rata-ratanya, less than average. Dan transaksi hari ini hanya mencapai 8,1 triliun saja. Dan asing masih membukukan net sell sebesar 307,68 miliar. Jadi, asing masih jualan walaupun candle-nya hijau. Dan mungkin dimanfaatkan justru ketika candle-nya hijau, asing memanfaatkan untuk jualan. Dan potensi pergerakan seperti saya katakan sebelumnya masih IHSG, masih belum kondusif untuk buy and hold. Dan berpotensi menguji level 5.929 sampai di level skyline-nya yaitu level V-line di 5880. Jadi
berpotensi sampai ke bawah sini ya, ke level 5880, ke level V-line-nya. Jadi kita hati-hati ya, ini 58 ya, ini pembulatan ya, 5879, 5880, nggak persis sekali. Jadi pergerakan IHSG range-nya cenderung masih akan bisa menguji support ini ya, sesuai dengan candle yang sebelah sini. Jadi hati-hati saja. Goal kita IHSG harus mampu naik ke atas selendang, itu baru aman. Yang mana saya melihat di bulan Mei ini, mungkin di minggu pertama, minggu kedua ya, minggu pertama dan minggu kedua Bapak Ibu bisa akan sedikit mengalami, masih akan sideways, gejolak. Dan minggu ketiga dia baru akan mulai rebound. Biasanya bulan Juni market sudah rebound. Biasanya ya, tapi kita nggak tahu. Kita berharap saja. Oke, itu composite. Bagaimana dengan sektor agriculture? Agriculture masih ada di sideways, level sideways ya. Walaupun kemarin mantul di selendang, ini sekarang tertahan di atas, sempat rebound di atas, sempat naik cukup bagus. Dan sekarang koreksi lagi di level selendang. Kemarin saya rekomendasikan sektor ini. Dan hari ini ternyata sektor ini kurang bagus. Seperti saya sudah katakan, rekomendasi kita sekarang bukan per saham lagi, dan bukan untuk time frame besok akan jalan atau gimana, tapi kita dalam time frame yang cukup panjang ya, setidaknya mingguan atau berapa hari. Jadi pada dasarnya sektor ini masih cukup bagus, cuma waspadai ketika sektor ini mulai masuk kembali ke dalam selendang, ketika market tidak kuat untuk ini. Dan saya melihat sebenarnya di bulan Mei sebenarnya adalah bulan yang baik untuk komoditi. Baik itu mining, agriculture, itu cukup menarik untuk cermati. Saya kasih lihat mining, sektor mining. Mining oke banget ya, ini oke banget, dan saya lihat ini menarik banget untuk dicermati di bulan Mei ya. Jadi saya berharap di bulan Mei komoditi akan baik ya, akan baik. Terus bagaimana dengan sektor lainnya? Sektor basic industry hari ini salah satu leadernya yang membuat IHSG naik. Kita lihat mantul dari V-line ya, sektor basic ini mantul dari V-line. Ini keren banget ya. Nah, ini sekali lagi teruji ya, indikator kita teruji. Bagaimana candle bereaksi terhadap indikator dan dia rebound ya. Itu. Terus habis basic industry ada consumer. Nah, consumer ini hati-hati terhadap jebakan Batman. Saya bukan bilang ini rebound. Ini yang saya kenapa ini saya bilang kalau nangkap pisau jatuh jangan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena di bawah ini nggak ada tahanan sama sekali ya, tidak ada tahanan. Saya takut dia bisa seperti ini, naik sebentar nggak bisa tembus selendang, dia turun lagi. Jadi saya hati-hati terhadap sektor ini, masih belum kondusif untuk trading ya. Selain consumer ada sektor finance. Finance mulai tertahan walaupun saya tidak bilang dia akan aman, tapi setidaknya ya oke lah ya. Saya lihat supportnya ada di sekitar ini, supportnya. Nah, ini supportnya dari sektor finance. Ini nggak ada skalanya ya, jadi Bapak Ibu jangan bilang ini pasti mantul di daerah ini, tapi kira-kira ini adalah arealnya, dan semoga tertahan di sini, semoga tertahan. Finance itu adalah salah satu sektor yang sangat menjadi pemberat indeks. Jadi kalau sektor ini bergerak sideways dan bergerak masih di support ini, potensial IHSG juga masih akan bergerak hal yang sama sih. Jadi saya lihat dari situ sebabnya saya berkacamata dari sektor finance ini untuk melihat bahwa IHSG bahwasanya masih akan sideways sampai mungkin at least di minggu pertama bulan Mei atau minggu kedua bulan Mei. Dan kemudian selain finance ada infrastructure. Nah, infrastruktur juga sama, saya masih wait and see karena dead cross terjadi di selendang dan skyline. Jadi sektor infrastruktur ada apa aja? Nah, infrastruktur ini bukan emiten konstruksi. Infrastruktur di sini yang masuk di sini adalah Telkom, Excel, ISAT, Pegas ya. Jadi
hati-hati aja, berarti belum kondusif. Friend juga di sini loh ya. Jadi itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk ya berhati-hati aja. Belum kondusif lah. Khusus Pegas juga masuk sektor ini, dan Pegas hari ini rebound dengan baik, dan saya rekomendasikan Pegas juga. Cuma sayangnya Pegas itu ada barrier-barrier yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ada halangan-halangan ya untuk dicermati karena resistennya cukup kuat. Jadi waspadai. Dia bilang Pegas belum kondusif untuk masuk saat ini. Selain infrastruktur, ada miscellaneous industry. Nah, miscellaneous industry ini lagi-lagi salah satu yang memperlihatkan support dari winner stocks ya. Mantul dari V-line dan tertahan di selendang juga. Dia begitu turun, lihat nih. Begitu luar biasa. Kenapa dia nggak tembus ke bawah gitu kan? Ya itu luar biasa ya. Indikator dari winner stocks luar biasa banget. Mining tadi sudah saya ulas. Mining ini oke, menarik untuk dicermati. Especially di awal-awal bulan Mei. Mungkin komoditi seperti nikel, timah, tembaga, coal, oil itu akan menjadi daya tarik yang magnet untuk menahan laju turunnya IHSG. Ya. Selain mining ada trade. Trade tertahan juga ya, tertahan di Skyline. Lagi-lagi ini jadi indikator yang baik ya, tertahan di Skyline dan potensial untuk rebound. Tapi trade ini ada beberapa emiten yang cermati, nggak semua. Cari bobot pemberatnya siapa, dan ini PR buat Bapak Ibu. Silakan ya. Ini yang berpeluang untuk rebound apa aja? Ayo silakan dicermati ya. Selain trade ada properti. Properti ini juga menarik tuh dicermati karena selendangnya udah turun, menjemput, dan properti pelan-pelan udah mulai naik. Baru oke kalau dia ada di atas selendang. Selama dia belum oke di atas selendang, wait and see. Saya masih ada hold ya emiten properti, tapi nggak banyak. Dan kemarin sudah sempat kita ulas sebelumnya kan. Sempat saya rekomendasikan juga kalau nggak salah di hari Senin kalau nggak salah. Saya merekomendasikan properti ini. Ada Wika, Waskita, PTPP, ya. Ada Adi, terus ada Pewon, Sumarekon, Citra, BSDE. Ada banyak emiten properti yang Bapak Ibu bisa cermati. Mungkin dalam beberapa waktu ini bisa rebound. Nah, hari ini BKSL rebound dengan baik ya. Coba dicermati juga, silakan untuk ditradingkan. Banyak kok emiten-emiten properti yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan juga bisa rebound, bisa menjadi salah satu sektor yang nopang indeks juga. Jadi silakan cermati dalam beberapa waktu ke depan ini. Sektor agriculture, mining, properti, basic ya, silakan cermati trade. Ada beberapa emiten lah yang bisa untuk Bapak Ibu tradingkan. Oke, itu dulu market review dari kami di Winner Stocks Indonesia. Saya ajak Bapak Ibu juga jangan lupa jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video yang saya bagikan, tips-tips dari yang kita bagikan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan beri jempol, serta nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Sampai di sini video market review kami. Happy profit semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id.